Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu rata-rata atau mean data berkelompok. Rata-rata atau mean merupakan bagian dari pusat kecenderungan data, dan ini merupakan hal yang sangat penting untuk dipelajari dalam statistik. Rata-rata atau mean kadang-kadang juga disebut dengan rataan hitung. Ya, untuk data berkelompok, rumusnya sebagai berikut. Nah, ini dibaca X rata sama dengan jumlah FI kali XI per jumlah FI. Atau bisa juga X rata sama dengan jumlah FI kali XI per N. Jadi jumlah FI itu sama saja dengan N. Jadi ingat baik-baik bahwa ini X garis, ini dibaca X rata, yang merupakan simbol dari rataan hitung atau mean atau rata-rata. FI frekuensi kelas KI, XI nilai tengah kelas KI, di mana I ini merupakan bilangan bulat yang menunjukkan kelasnya. Ada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Untuk jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan rataan hitung atau mean dari data dalam daftar distribusi frekuensi berikut ini. Ya, ini tabelnya kita ambil dari data yang lalu. Jadi ini kita ingin menghitung rata-ratanya atau rataan hitungnya atau meannya. Jadi mula-mula kita lengkapi tabelnya. Ya, tadi menggunakan nilai tengah kelas. Jadi kita lengkapi nilai tengah kelasnya. Nilai tengah kelas pertama 31 sampai 40 itu nilai tengahnya ini atau mediannya adalah 31 tambah 40, nilainya 71. 71 bagi 2 itu sama dengan 35,5. Nah, begitu juga kelas kedua 41 sampai 50, nilai tengahnya ini adalah 41 tambah 50 sama dengan 91 bagi 2, 45,5. Nah, kalau sudah ada ditentukan nilai tengah kelasnya, maka nilai tengah kelas yang lain mudah dihitung. Jadi ini karena panjang kelasnya ini 10, panjang kelasnya 10, tinggal kita tambah-tambah 10 ini ke bawah. Jadi tidak harus menghitung terus nilai tengah dari 71 sampai 80 umpamanya berapa. Kita tinggal menambah 10 ke bawah. 35,5 tambah 10, 45,5. 45,5 tambah 10, 55,5, dan seterusnya. Nah, inilah yang mau dikalikan dengan frekuensinya untuk menentukan rata-ratanya. 4 kali 35,5, 142. 3 kali 45,5, 136,5. 11 kali 55,5, 610,5, dan seterusnya. Dan seterusnya ke bawah sampai 3 kali 95,5, hasilnya sama dengan 286,5. Lalu ini yang dijumlahkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan sigma FI kali XI atau jumlah FI kali XI. Setelah dijumlahkan, ini nanti dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya adalah 90 atau N-nya sama dengan 90. Jadi rata-ratanya adalah jumlah FI kali XI per jumlah F atau jumlah FI kali XI per N. Jumlah FI kali XI itu adalah 6325, kemudian banyaknya data atau jumlah frekuensi atau N-nya itu adalah 90, sehingga 6325 bagi 90 hasilnya adalah 70,28. Jadi data ini rata-ratanya atau rataan hitungnya atau meannya adalah 70,28. Cara lain yang biasa kita gunakan dalam menghitung rata-rata atau mean adalah dengan menggunakan cara coding. Ya, cara coding ini ya, bisa kita gunakan
apabila kita bekerja dengan data yang besar atau mengandung pecahan desimal yang kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama dalam menghitungnya. Ya, rumusnya seperti ini. X rata sama dengan XS tambah P kali sigma FI kali CI per N, di mana XS itu adalah rataan sementara. Ya, supaya lebih jelas mari kita perhatikan contoh yang kita sudah bahas di atas tadi. Jadi, ya tadi kita menggunakan nilai tengah kelas itu yang dikali dengan frekuensi. Ya, untuk cara coding ini ya kita ambil nilai tengah yang frekuensinya paling besar. Itu kita ambil sebagai rataan sementara. Jadi di sini frekuensi yang paling besar adalah 33. Kita ambil sebagai rataan sementara. Ini yang kita kasih kode 0. Jadi dikasih kode 0, ini kolom CI, maksudnya kolom kode ini, ambil sebagai rataan sementara. Jadi ini untuk sementara, kira-kira rata-ratanya 75,5 karena yang paling banyak datanya di sini adalah 71 sampai 80, ada 33 data. Nah, diambillah nilai tengahnya antara 71 sampai 80, yaitu 75,5. Ini diambil sebagai rataan sementara. Lalu dikasih kode 0. Sebelumnya itu, kelas sebelum kelas yang dikasih kode 0 adalah min 1. Dan seterusnya min 2, min 3, min 4. Jadi ini berkurang-kurang 1 ke bawah. Terus kelas di atasnya 1, 2. Dan seterusnya bertambah-tambah 1. Jadi saya kira ini kita mudah bekerja dengan data-data seperti ini, angkanya kecil. Nah, inilah yang akan kita kalikan dengan frekuensi. 4 kali min 4, min 16. 3 kali min 3, min 9. 11 kali min 2, min 22. 21 kali min 1, min 21. 33 kali 0, 0. 15 kali 1, 15. 3 kali 2, 6. Nah, ini nanti kita jumlahkan. Nah, ini kan angkanya sudah kecil. Atau ya, ini tidak terlalu susah dalam menghitungnya. Jadi ini jumlahnya adalah min 47. Lalu ya ini tadi namanya rataan sementara atau XS. Nah, ini harus diperhatikan bahwa ini bukan rata-ratanya, diambil sebagai patokan saja bahwa rata-ratanya sekitar 75. Jadi untuk sementara rataannya ini adalah 75. Mari kita menghitung yang sebenarnya. Rataan sebenarnya ini X rata sama dengan XS tambah P kali sigma FI kali CI per N. Jadi rataan sementaranya tadi adalah 75,5 tambah panjang kelasnya. Ya ini panjang kelasnya, jarak-jaraknya ke bawah ini 10. 50 kurang 40, 10. Dikali, ya ini tadi jumlah FI kali CI per N. Yaitu jumlah FI kali CI ini adalah min 47 dibagi dengan 90. Karena 90 ini adalah jumlah frekuensi atau N-nya sama dengan 90. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 75,5 kurang 5,22 sama dengan 70,28. Nah, jadi sekali lagi bahwa untuk menentukan rataan sementara, kita menggunakan nilai tengah kelas yang frekuensinya paling besar. Nah, itu paling bagus. Bukan berarti bahwa nilai tengah kelas yang lain tidak boleh digunakan, boleh juga. Ya, bisa juga kita menggunakan yang kelas 61 sampai 70 ini frekuensinya hanya 21, lebih kecil dibanding 33. Jadi nanti ini kita akan kesulitan kalau menggunakan kelas yang frekuensinya lebih kecil. Umpamanya kelas pertama boleh juga. Kita bisa menggunakan kelas pertama, nilai kelas pertama sebagai rataan sementara. Hanya angka-angka yang muncul nanti di sini nanti besar juga. Ya, ketika kita mengalihkan itu akan membutuhkan waktu yang lama dalam
menghitungnya. Paling bagus kita menggunakan kelas yang frekuensinya paling tinggi. Coba kita lihat kelas ke-1, 2, 3, 4. Kelas ke-4 yang frekuensinya 21. Apakah nilainya sama? Coba kita lihat. Jadi di sini saya akan menggunakan nilai tengah kelas ke-4 yang frekuensinya 21 ini sebagai rataan sementara. Jadi berarti ini kelas ke-4 ini saya kasih kode 0. Ini kode 0-nya ada di sini. Jadi sebelumnya ada -1, -2, -3. Ingat baik-baik ini jarak-jaraknya 1 ini. Kemudian di atasnya kelas itu kodenya 1, 2, 3. Nah, inilah yang kita kalikan dengan frekuensinya. Angka-angka ini kan kecil. Jadi 4 kali -3, -12. 3 kali -2, -6. 11 kali -1, -11. 21 kali 0, 0. Dan seterusnya ini. Nah, setelah ini dijumlahkan hasilnya 43. Nah, kalau begitu untuk menghitung rataannya ini sudah kecil angka-angkanya. Sekali lagi ya, ini 65 ini dianggap sebagai rataan sementara atau XS. Nah, kalau kita masukkan dalam rumus, X rata sama dengan XS tambah P kali jumlah FI kali CI per N sama dengan ini XS-nya tadi 65,5 tambah 10 kali 43 per 90. Hasilnya sama dengan 65,5 tambah 4,7777 sama dengan ya ini hasilnya sama dengan 70,28. Ya, hasilnya sama juga. Ya, inilah materi yang berkaitan dengan menghitung rataan data berkelompok. Ada dua cara. Cara langsung dengan mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah kelas. Nah, ini biasa susah, apalagi kalau kita dilarang menggunakan alat hitung. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan rataan sementara. Ini kalau angka-angkanya besar, data-datanya besar, terus mengandung pecahan desimal. Katakanlah pecahan desimalnya di situ pamannya sampai 2 angka di belakang koma. Ini kadang-kadang memakan waktu yang lama. Jadi apalagi kalau kita tidak diperkenankan menggunakan alat hitung seperti kalkulator, maka cara terbaik untuk menghitung rataan atau MEAN adalah dengan teknik bantuan rataan sementara atau yang dikenal dengan cara coding. Ya, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.